Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joe. Kita kembali membahas kelanjutan tentang agama Kapitayan bagian kedua, hubungan Kapitayan dengan kejawen. Apa yang disebut kejawen? Sebetulnya kejawen diberikan kepada kelompok hasil reformasi yang dilakukan oleh Syekh Lemah Abang di daerah pedalaman. Reformasi dari masyarakat Kawulo yang artinya budak menjadi masyarakat merdeka, sehingga menimbulkan konflik dengan elit Kesultanan Demak. Syekh Lemah Abang atau yang dikenal dengan Syekh Siti Jenar membentuk banyak sekali desa Lemah Abang dari daerah Banten sampai daerah ujung timur Jawa. Para pengikut Syekh Lemah Abang umumnya menentang tradisi ritual dan fikih Kesultanan Demak. Dalam buku Negara Kertabumi disebutkan bahwa Syekh Lemah Abang pernah tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Oleh karena itu, pemahaman dia terhadap sistem kekuasaan banyak terpengaruh oleh sistem kekuasaan di Baghdad. Syekh Lemah Abang sebetulnya kelahiran Persia atau Iran dan merupakan ulama sufi keturunan Nabi atau putra Nabi. Ketika balik ke Nusantara, dia melihat realita Kesultanan Demak yang masih meneruskan pola kekuasaan Majapahit. Jika ada masyarakat yang akan menghadap sultan atau raja, diharuskan menyembah dulu, yang oleh Syekh Lemah Abang dianggap tidak benar. Sebab ketika Syekh Lemah Abang menghadap sultan maupun raja, dia tetap dengan posisi berdiri, tidak menyembah, dan sejak itu dia melarang masyarakat menyembah jika menghadap sultan. Pokok ajaran Kapitayan. Hame mayu hayuning bawono, menata keindahan dunia. Kapitayan, agama universal dari tanah Jawa atau Sundaland. Wahai saudaraku, jauh sebelum era perhitungan Masehi dimulai, khususnya di tanah Jawa, sudah ada satu keyakinan pada keesaan Tuhan. Para leluhur kita sudah sadar diri jauh sebelum ajaran agama baru yang diimpor dari Timur Tengah, India, dan Cina hadir di Nusantara. Para beliau merasa bahwa keyakinan itu adalah untuk dipercaya dan dilakukan ajarannya, bukan menjadi bahan perdebatan atau malah dicarikan eksistensinya lalu menjadi sumber pertikaian dan peperangan. Oleh sebab itu, nenek moyang orang Jawa sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat, kenyataan tertinggi, serta tentang bagaimana bisa menemukannya. Ya, orang Jawa dan Sunda pada umumnya suku lain Nusantara seperti Batak Parmalin, Karahingan Dayak Borneo, Manurung Largaligo di Sulawesi, dan lain-lain. Di masa lalu telah dipercaya akan keberadaan suatu entitas yang tak kasat mata, namun memiliki kekuatan adikodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan dunia. Mereka tidak pernah menyembah selain kepada Tuhan yang Maha Agung, meskipun ia adalah seorang dewa atau batara sekalipun. Semua itu tetaplah mereka anggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan tentunya tidak layak untuk disembah sebagaimana zat yang maha kuasa sendiri. Tuhanlah yang oleh orang Jawa diyakini dan mereka sembah, yang telah mereka pahami sebagaimana yang disebut kemudian dengan istilah Sang Hyang Taya. Memang pada masa waktu itu orang Jawa belum memiliki kitab suci, tetapi mereka telah memiliki bahasa sandi yang dilambangkan
dan diisyaratkan dalam semua sendi kehidupannya. Dalam mempercayai ajaran-ajaran itu tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikit pun karena memiliki pakem atau aturan yang dijaga ketat. Kesemuanya itu merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama, aturan hidup yang luhur, dan untuk menjadikan orang Jawa sebagai sosok yang hanjawani, memiliki akhlak terpuji. Karena itulah masyarakat Jawa yang cair, ramah dan santun juga menerima dengan baik ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, dan lainnya, selama mempunyai konteks yang sama dengan ujung monoteisme, Tuhan yang satu. Sebab inilah banyak agama yang dibawa kaum migran tersebut lalu memilih basis dakwahnya atau pengajarannya dari tanah Jawa. Sungguh, leluhur Jawa dulu selalu melihat bahwa agama itu sebagai perangkat, cara pandang, dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku mirip dengan ibadah. Ajaran mereka biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Mereka hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol laku berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik, dan sebagainya. Itu menampakkan kewingitan, wibawa magis. Bukan inti ajarannya. Namun, memang tidak bisa dipungkiri telah banyak orang, termasuk penghayat kejawen sendiri, yang dengan mudah memanfaatkan ajaran leluhur itu dengan praktek klinik dan perdukunan. Padahal sikap itu tidak pernah ada dalam ajaran para leluhur zaman waktu itu. Kemudian jauh sebelum agama Islam masuk, di Nusantara terdapat agama kuno yang disebut Kapitayan, yang secara keliru dipandang oleh sejarawan Belanda sebagai animisme dan dinamisme. Agama ini adalah perkembangan dari ajaran dan prinsip keyakinan kepada Sang Hyang Taya sebelumnya, di mana Kapitayan ini adalah suatu ajaran yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa, kosong atau suwung atau awang uwung. Dialah Zat yang Maha Kuasa dan pencipta segala sesuatu. Perlu diketahui bahwa konsep yang adalah asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa, bukan konsep yang berasal dari ajaran Hindu atau Buddha dari India. Kata yang dikenal dalam bahasa Melayu, Kawi, Jawa, Sunda, dan Bali sebagai keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural. Keberadaan spiritual inilah yang bersifat ilahiyah, yang mencipta, mengatur, mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya. Sesuatu yang absolut, yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan, niskala, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa lalu mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, tan kena kina yang apa, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, agar bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut tu atau to, yang bermakna daya gaib yang bersifat adikodrati. Perlu diketahui juga bahwa tu atau to adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu lazim disebut sebagai nama Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan. Tu yang bersifat kejahatan disebut hantu, yang juga disebut sebagai Sang Hyang Manikmaya. Demikian Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Manikmaya pada hakikatnya adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu, baik Sang Hyang Tunggal
Sang Yang Wenang dan Sang Yang Manikmaya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera dan akal pikiran, hanya diketahui sifatnya saja. Lalu, oleh karena Sang Yang Tunggal dengan dua sifat, para dokter tersebut bersifat gaib, maka untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan alam pikiran manusia. Itu sebabnya di dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Yang Taya yang disebut Tu atau To itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau To. Para pengikut ajaran Kapitayan meyakini adanya kekuatan gaib pada watu, tugu, tulang, tunggul, tuak, tuk, tuban, tumbang, tunggak, tuluk, tumbuhan, untu, pintu, tutut, topeng, toksan, topong, toparem, tolok, toya. Dalam melakukan bakti memuja Sang Yang Taya, orang menyediakan sesaji berupa tumpeng, tumbal, tumpu, tukung, turut kepada Sang Yang Taya melalui sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Kalau dalam Islam ada tingkatan-tingkatan ibadah seperti syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Maka di Kapitayan praktek di atas adalah proses ibadah tingkatan syariat yang dilakukan oleh masyarakat awam kepada Sang Yang Tunggal. Untuk para ulama-ulama sufinya Kapitayan, mereka menyembah langsung kepada Sang Yang Taya dengan gerakan-gerakan tertentu. Pertama, melakukan tulajak, berdiri tegak, menghadap tutup lubang, sambil mengangkat kedua tangan dengan maksud menghadirkan Sang Yang Taya di dalam tutut dalam hati-hati. Setelah merasa sudah bersemayam di hati, langkah selanjutnya adalah tangan diturunkan dan didekapkan di dada yang disebut swadingkep, memegang keakuan diri. Setelah dirasa cukup, proses tulajak ini kemudian dilanjutkan dengan tungkul, membungkuk menghadap ke bawah. Lalu dilanjutkan lagi dengan tulumpak, duduk bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Dilanjutkan proses terakhir yaitu tondem, bersujud. Sedangkan tempat ibadahnya disebut sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpak dengan lubang di dinding sebagai lambang kehampaan. Kalau Anda kesulitan membayangkan tempatnya, maka modelnya tidak jauh berbeda dengan langgar atau musola di desa-desa pada umumnya. Untuk mendukung channel kami agar berkembang terus, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Bersambung ke bagian 3.